Dia datang bersama rombongan yang menemui Rasulullah SAW, kemudian dia masuk Islam, kemudian dia murtad, kemudian dia mengaku sebagai nabi dan diikuti oleh sekelompok orang. Maka dia pun menulis surat kepada Rasulullah SAW untuk damai. Kita damai aja. Jibril Radio, 24 jam nonstop, dengerin kajian tanpa ribet. Lanjutkan, kita berada di penghujung kisah sirah Nabi SAW, dan pada saat ini kita akan bahas peristiwa yang terjadi antara Haji Wada sampai wafatnya Nabi SAW. Kita telah selesai dari Haji Wada. Sekarang kita akan bahas beberapa peristiwa sebelum wafatnya Nabi SAW. Di antaranya muncul orang-orang yang mengaku sebagai Nabi. Seperti Musailimah Al-Kadzdzab, kemudian Aswad Al-Ansi, ya, Tulaiha Al-Asadi, dan beberapa orang yang mengaku sebagai Nabi di zaman Nabi SAW. Itu setelah Rasulullah SAW wafat lebih banyak lagi orang-orang yang mengaku sebagai Nabi. Ya. Di antara buku yang bagus menulis tentang ini adalah buku judulnya Al-Mutanabbi'un, yaitu para pengaku Nabi, yang ditulis oleh guru kami, Syekh Ghalib Al-Awaji, rahimahullahu ta'ala. Buku 1 jilid judulnya Al-Mutanabbi'un. Orang-orang mengaku sebagai Nabi. Taib, yang pertama yang mengaku sebagai Nabi yang di zaman Nabi SAW adalah Musailimah Al-Kadzdzab. Ya, sebagaimana telah pernah kita sampaikan, Musailimah Al-Kadzdzab pernah datang kota Madinah bertemu dengan Nabi SAW pada tahun 9 Hijriah yang dikenal dengan Amul Wufud. Itu tahun di mana banyak delegasi-delegasi datang untuk mengenal Islam. Di antaranya delegasi yang datang dari Banu Hanifah. Banu Hanifah datang dan Musailimah Al-Kadzdzab dari Banu Hanifah. Ya. Kemudian dia minta, ya, agar kalau Rasulullah SAW meninggal, agar urusan diserahkan kepada dia. Tapi Nabi SAW tidak mau memenuhi permintaannya tersebut. Ya. Tatkala Musailimah Al-Kadzdzab tidak diberi sesuatu pun oleh Nabi SAW, maka ketika dia pulang sampai di Bani Hanifah, dia mulai mengaku-ngaku. Dia mengatakan bahwasanya benar Muhammad adalah Rasul, tapi saya juga menyertainya dalam kerasulan. Maka dia mengaku dia sebagai seorang nabi. Yang jadi masalah, ada seorang namanya Rajjal bin Unfuwah. Rajjal bin Unfuwah ini, dia datang, dia masuk Islam, terus dia belajar Al-Quran. Kemudian dia diutus oleh Nabi SAW untuk mengajari Al-Quran kepada Banu Hanifah. Ternyata dia ngobrol sama Musailimah Al-Kadzdzab, kemudian dia terpengaruh. Dan akhirnya dia mengaku bahwasanya benar Muhammad SAW telah memberikan kesempatan bagi Musailimah untuk menyertai, bersyirikat bersama Nabi dalam masalah kenabian. Jadi dia bersumpah palsu. Dia bersumpah seakan-akan, atau dia bersaksi palsu, mempersaksikan bahwasanya Nabi Muhammad SAW telah mengizinkan Musailimah Al-Kadzdzab untuk menyertai Nabi dalam masalah kenabian. Yang jadi masalah, Rajjal ini adalah seorang yang diutus untuk mengajari Quran. Ternyata subhanallah, namanya hidayah. Tidak tahu bagaimana akhir seseorang, dia diutus mengajari Quran malah murtad. Dan kemudian menjadi pengikut Musailimah Al-Kadzdzab, ya. Rasulullah SAW sebelumnya pernah bermimpi, ya, bahwasanya telah diletakkan pada dirinya, di tangannya ada 2 gelang dari emas. Dan Rasulullah SAW tidak suka dengan 2 gelang tersebut. Ya, kemudian Rasulullah SAW meniup 2 gelang tersebut, ternyata 2 gelang tersebut terbang. Maka Rasulullah SAW menafsirkan 2 gelang tersebut adalah 2 pendusta yang akan keluar. Ya, keluar, akan tampil, ya. Imam Al-Bukhari, Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Baina ana na'imun ra'aitu fi yadayya siwaraini min dhahab." Ketika aku sedang tidur, aku melihat ada 2 gelang emas di tanganku. Fa ahammani sya'nuhuma, maka ini membuat aku gelisah tentang kok ada gelang di tanganku. Fa uhiya ilayya fil manami an anfakhahuma. Maka aku diwahyukan sementara aku sedang tidur untuk meniup kedua gelang tersebut. Aku pun meniup kedua gelang tersebut. Fa nafakhtuhuma fatara. Aku pun tiup kedua gelang tersebut, maka kedua gelang tersebut pun terbang. Maka aku mentakwilkan, aku menafsirkan fa awaltuhuma kadzabaini yakhrujani ba'di. Akan keluar 2 pendusta, muncul 2 pendusta setelahku. Ya, satunya adalah Musailimah Al-Kadzdzab dan satunya adalah Al-Aswad Al-Ansi yang tinggal di Yaman. Ya, taib. Musailimah Al-Kadzdzab, sebagaimana Nabi SAW diturunkan kepadanya Al-Quran, Musailimah Al-Kadzdzab juga ngaku dia punya
ayat-ayat yang Allah turunkan kepada dia. Ayat-ayat yang Allah turunkan kepadanya. Di antaranya, ya, dia mengatakan Allah berfirman kepadanya, "Wat-tahinati tahna, wal-ajinati ajna, wal-khabizati khubza, was-saridati tharda." Ini kalau kita artikan bahasa Arab, at-tahinati tahna yaitu alat untuk penggiling, wal-ajinati ajna yaitu wanita yang membuat adonan roti, wal-khabizati khubza yaitu wanita yang pembuat roti, was-saridati sarda kemudian yang membuat makanan sarid yang terbuat dari roti, ihalatan wasamna yang kemudian juga minyak saman. Ini isinya makanan semua. Ini ayat isinya makanan semua, dari roti, dari adonan roti. Ini ayat-ayat yang turun kepada Musailimah al-Kadzdzab. Demikian juga dia bilang turun kepada dia firman Allah Subhanahu wa taala dalam firman Allah, "Inna a'tainakal kautsar." Ya, ayat semisal "Inna a'tainakal kautsar." Kata dia, saya juga turun ayat. Bunyinya, "Inna a'tainakal jawahir. Fasholli rabbika wahajir. Inna mubghidaka rajulun fajir." Ya, ini yang kerti bahasa Arab tentu lucu melihat ayat-ayat yang turun kepada Musailimah al-Kadzdzab tersebut. Ya. Akhirnya kaumnya mengakui dia sebagai seorang nabi. Jadi mereka beriman kepada Rasulullah. Kata mereka Rasulullah itu nabi di Hijaz, di Mekah, Madinah, Taif. Kami juga punya nabi di Yamama, di daerah Najd, daerah sebelah timur kota Madinah. Ya, Musailimah, dan sama-sama nabi, sama-sama dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Musailimah al-Kadzdzab akhirnya dia memberi keringanan kepada kaumnya. Dia bilang salat tidak perlu lagi salat, enggak apa-apa. Khamar halal, zina halal. Sehingga banyak orang yang kemudian semakin semangat mengikuti Musailimah al-Kadzdzab. Dan dia menggelari dirinya dengan Rahman al-Yamamah. Karena dia dari Yamamah. Tempat dia namanya Yamamah dan dia menggelari dirinya dengan Rahman al-Yamamah. Ya, tapi Rasulullah SAW menamakannya Musailimah al-Kadzdzab. Tatkala orang-orang berbicara tentang Musailimah al-Kadzdzab, ini Musailimah ngaku sebagai nabi, muncul di Yamamah, muncul di Bani Hanifah. Maka Rasulullah SAW berkhutbah di hadapan para sahabat. Rasulullah SAW memuji Allah. Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Amma ba'du, faqad aktsartum fi sya'ni hadzal rajul." Kalian telah banyak ngomong isu tentang lelaki ini. Wa innahu kadzdzabun. Sungguhnya Musailimah itu adalah seorang pendusta. Min 30 kadzdzaban yakhrujuna qabla ad-dajjal. Akan ada 30 pendusta yang muncul sebelum Dajjal. Di antaranya orang ini. Kulluhum yadda'in nubuwah. Semuanya mengaku sebagai nabi. Diriwayatkan oleh seorang namanya Talha An-Namri. Talha An-Namri, dia datang kepada Yamamah, tempatnya Musailimah. Dia bertanya, "Aina Musailimah? Mana Musailimah?" Nabinya orang-orang Najd. Qalu mah Rasulullah. La hatta arahu. Falamma ja'ahu qala anta Musailimah. Qala mana? Saya ingin lihat dia. Tatkala datang Musailimah, dia berkata, "Engkau Musailimah?" Dia menemui Musailimah, dia berkata, "Anta Musailimah?" Qala na'am. "Man ya'tika?" Siapa yang mendatangimu? Rahman, kata dia, Tuhan Rahman. Qala afi nurin am fi zulmah? Dia datang dalam cahaya atau dalam kegelapan? Fi zulmah, dalam kegelapan. Faqala asyhadu annaka kadzdzab. Aku bersaksi engkau adalah pendusta. Wa anna Muhammadan shadiq. Bahwasanya Muhammad itu benar. Walakin kadzdzaba Rabi'ah ahabbu ilayya min shadiq Mudhar. Tetapi pendusta dari suku Rabi'ah lebih aku sukai daripada pendusta dari suku Mudhar. Karena Rasulullah SAW dari kabilah Mudhar, adapun Musailimah dari suku kabilah Rabi'ah. Dan orang ini lebih baik saya berteman dengan pendusta Rabi'ah dari suku Rabi'ah daripada saya percaya kepada seorang jujur dari kabilah Mudhar. Akhirnya dia pun menjadi pengikut Musailimah dan dia akhirnya tewas dalam perang namanya Ma'rakatul Yamamah. Musailimah di zaman Nabi, dia kirim surat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata dia? Min Musailimata Rasulillahi ila Muhammad Rasulullah. Kata dia dari Musailimah Rasulullah kepada Muhammad Rasulullah. Ini sama-sama Rasul. Rasul saling kirim-kirim surat. Subhanallah, Musailimah kirim surat kepada Nabi dengan berkata min Musailimata Rasulillah, dari Musailimah Rasulullah ila Muhammad Rasulullah, kepada Muhammad Rasulullah. Salamun alaik, selamatan bagi engkau ya Muhammad. Amma ba'du, fa inni qad usyriktu fil amri ma'aka. Wahai Muhammad, tahukah engkau bahwasanya aku telah menyertaimu dalam urusan kenabian. Allah telah mengizinkan aku untuk menyertaimu dalam kenabian.
Wa inna lana nisful ardi, dan bagi kami setengah penghasilan bumi, wali Quraisy nisful ardi, dan bagi Quraisy juga setengah penghasilan bumi. Walakinna Quraisyan qaumun ya'tadun, akan tapi Quraisy adalah kaum yang suka melampaui batas, suka berbuat zalim. Jadi dia bilang, sudahlah kita sama-sama berkuasa wahai Muhammad. Kita kuasai semua ini, nanti kalau ada hasil bumi, setengah buat aku, setengah buat kamu. Dan dia mengirim surat ini kepada Nabi SAW melalui dua orang. Satunya namanya Abdullah bin Nawahah, yang satu namanya Ibnu Uthal. Tatkala dibacakan surat Musailimah di hadapan Rasulullah SAW, yang tadi dikatakan dari Musailimah Rasulullah kepada Muhammad Rasulullah, kita bagi dua kalau menguasai bumi. Ya, dia kirim lewat dua orang. Maka Rasulullah SAW ketika dibacakan surat tersebut, dia bertanya kepada dua orang ini, "Fama taqulani antuma?" Menurut kalian berdua bagaimana? Kedua utusan Musailimah berkata, "Naqulu kama qala." Kami meyakini apa yang diyakini Musailimah. Wa qala Rasulullah SAW, "Atashhadani anni Rasulullah?" Apa kalian bersaksi aku ini utusan Allah? Qala nashhadu anna Musailimah Rasulullah. Kami bersaksi Musailimah adalah utusan Allah. Fa qala Rasulullah SAW, "Amma wallahi laula anna ar-rusula la tuqtalu la darabtu a'naqakuma." Kata Rasulullah SAW, kalau bukan karena ada aturan kode etik bahwasanya para utusan tidak boleh dibunuh, tentu aku telah memenggal kepala kalian berdua. Karena mereka kafir, mengaku ada nabi lain, maka hukumnya kafir. Tapi aturan kode etik yang terjadi dalam waktu itu bahwasanya segala utusan tidak boleh dibunuh. Akhirnya Rasulullah SAW menulis surat balasan kepada Musailimah. Isinya begini, Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin Rasulillah ila Musailimah al-Kadzdzab. Dari Muhammad Rasulullah kepada Musailimah sang pendusta. Assalamu ala man ittaba'al huda. Keselamatan bagi orang yang mengikuti petunjuk. Amma ba'du, kemudian daripada itu, fa innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadi wal aqibatul muttaqin. Bumi ini milik Allah. Allah mau kasih siapa saja terserah Allah. Bukan setengah buat aku, setengah buat kamu. Enggak. Bumi ini milik Allah. Yurithuha man yasha'u min ibadi. Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki, wal aqibatul muttaqin, dan kesudahan yang baik bagi orang yang bertakwa. Rasulullah kirim surat ini bersama seorang namanya Habib bin Zaid bin Asim al-Ansari. Habib bin Zaid. Ketika Habib bin Zaid mengantarkan surat Rasulullah SAW dan dibaca di hadapan Musailimah, maka Musailimah pun marah dan dia pun membunuh Habib bin Zaid, utusan Rasulullah SAW. Kemudian Musailimah al-Kadzdzab terus memperpanjang kedustaannya, ya. Kemudian semakin parah kondisinya, ya. Apalagi ketika Rasulullah SAW meninggal, dia semakin kencang, ya. Maka dia pun mulai mengumpulkan pasukan untuk menyerang kaum muslimin. Ketika mendengar kabar ini, maka khalifat Rasulullah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, yang menjadi khalifah setelah Rasulullah SAW, menyiapkan pasukan. Dan dia ammar alaihi Khalid bin al-Walid. Kemudian dia menjadikan Khalid bin al-Walid sebagai pemimpin pasukan untuk menyerang Musailimah al-Kadzdzab. Di suatu peperangan yang sangat dahsyat, yang disebut Ma'rakatul Yamamah. Saya punya kajian khusus tentang ini, tentang sirah Khalid bin al-Walid, yaitu sebagai pemimpin Ma'rakatul Yamamah. Perang yang sangat besar. Karena Musailimah al-Kadzdzab punya pasukan kalau tidak salah 40.000, 50.000, pokoknya banyak, puluhan ribu. Dan pasukan Musailimah al-Kadzdzab merasa mereka sedang berjihad di jalan Allah. Mereka sedang membela Nabi mereka, Nabi Musailimah. Sehingga mereka berperang dengan sangat dahsyat. Sampai titik darah penghabisan karena mereka merasa mereka sedang berjihad. Tapi dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, Khalid bin Walid juga terluka-luka ketika dalam perang tersebut. Ini perang sangat dahsyat. Musailimah sangat kokoh dalam peperangan. Akhirnya dia pun tewas. Dia tewas. Salah satu yang membunuh dia adalah Wahsy yang membunuh Hamzah dalam perang Uhud. Wahsy ketika membunuh Hamzah pakai tombak, ya, kemudian dia pun mencari Musailimah dan akhirnya dia melemparkan tombaknya, tombak yang sama. Tombak yang membunuh Hamzah itulah tombak yang membunuh Musailimah. Akhirnya masuklah tombak tersebut ke dada Musailimah. Kemudian ada seorang Ansari yang kemudian membunuhnya. Kata Wahsy, dia mengatakan lain ana qataltuhu, kalau aku yang membunuh Musailimah, laqad qataltu syarran nasi wa khairan nas. Sungguh aku telah membunuh manusia terburuk yaitu Musailimah dan aku telah membunuh manusia terbaik itu Hamzah. Jadi tombak yang sama yang digunakan untuk membunuh Hamzah itulah tombak yang digunakan untuk membunuh Musailimah. Sebagai bentuk penebus dosa oleh Wahsy, dia mengatakan aku telah membunuh orang terbaik, saya ingin cari orang terburuk sebagai penebus dosaku. Begitulah ceritanya Musailimah al-Kadzdzab akhirnya tewas, ya. Di antara yang mengaku sebagai nabi adalah Al-Aswad Al-Ansi. Al-Aswad Al-Ansi ini muncul di Sana'a di Yaman. Disebut dengan Al-Aswad. Al-Aswad ini hitam. Dia mengaku sebagai nabi, diikuti oleh Banu Abs, dari kaumnya Banu Abs, dan juga dari sekelompok orang dari Madhaj. Dia menamakan dirinya Rahmanul Yaman. Rahmanul Yaman.
Kalau tadi Rahmanul Yamamah, kali ini Rahmanul Yaman, karena dia berasal dari Yaman. Ya. Nama aslinya adalah Abhalah bin Ka'ab. Abhalah bin Ka'ab. Tetapi dia diberi gelar dengan Aswad disebutkan karena wajahnya hitam. Ya. Bahkan disebut dia dikenal juga dengan Dzul Khimar, pemilik khimar. Kenapa dia suka kalau keluar dia mungkin malu dengan wajahnya, dia sering menutup wajahnya dengan khimar. Dan dia adalah seorang dukun atau penyihir Al-Aswad asalnya, sehingga dia menampakkan keajaiban-keajaiban kepada kaumnya, ya. Dan dia pandai berbicara sehingga orang yang mendengar pembicaranya tertarik. Kapan Al-Aswad Al-Ansi muncul? Muncul ketika Nabi SAW pulang dari Haji Wada. Ya. Maka kemudian kaum Madhaj nulis surat kepada Al-Aswad Al-Ansi. Mereka mengatakan, kemarilah, kau akan menguasai Najran. Fawasabu alaih, akhirnya mereka bareng-bareng menyerang Najran, dan akhirnya mereka berhasil menguasai, menaklukkan Najran, kota Najran. Kemudian mereka mengusir Amr bin Hazm, Khalid ibn Sa'id. Kedua ini, Amr bin Hazm dan Khalid bin Sa'id radhiyallahu anhum, sahabat yang merupakan petugas Nabi yang Nabi pasang di kota tersebut, di kota Najran. Tapi ketika dikuasai oleh Al-Aswad Al-Ansi, maka mereka sahabat dikeluarkan dari kota Najran. Wa anzalu manzilahum, akhirnya mereka menjadikan Al-Aswad Al-Ansi sebagai pemimpin mereka, menggantikan kedudukan dua sahabat Nabi, yaitu Amr bin Hazm dan Khalid bin Sa'id. Kemudian akhirnya tidak lama Al-Aswad Al-Ansi pun menguasai kota Son'a. Kemudian dia pun mengeluarkan petugas Rasulullah SAW yang ada di kota Son'a yang bernama Al-Muhajir bin Umayyah. Disuruh pergi diusir. Ya, kemudian dia semakin kuat kedudukan Al-Aswad Al-Ansi, terutama ketika Rasulullah SAW dalam kondisi sakit. Sakit yang akhirnya membuat Nabi SAW meninggal dunia. Disebutkan bahwasanya Al-Aswad memiliki dua setan. Setan yang pertama namanya Suhaik, yang satu namanya Syuqaiq. Kedua setan ini bekerja sama untuk menyampaikan kepada Al-Aswad Al-Ansi semua kejadian yang mereka tahu. Mereka bisikin. Begini. Ya. Dan alhamdulillah Aswad Al-Ansi berhasil dibunuh di Son'a sebelum wafatnya, menjelang wafatnya Rasulullah SAW. Rasulullah mengirim seorang, kemudian dia pun dibunuh oleh seorang namanya Fairuz Ad-Dailami. Fairuz Ad-Dailami akhirnya membunuh Al-Aswad Al-Ansi. Kemudian di antara nabi yang muncul di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Tulaihah bin Khuwailid Al-Asadi. Inilah pengaku nabi yang ketiga. Ya. Tulaihah bin Khuwailid Al-Asadi. Ya. Dia datang bersama rombongan yang menemui Rasulullah SAW, kemudian dia masuk Islam, kemudian dia murtad, kemudian dia mengaku sebagai nabi dan diikuti oleh sekelompok orang. Maka dia pun menulis surat kepada Rasulullah SAW untuk damai, kita damai aja. Fawajah Rasulullah SAW Dirar bin Azwar ila ummalihi ala bani Asad amaran bi qitali man irtadda. Maka Rasulullah SAW pun kirim sebagian sahabat untuk memerangi orang yang murtad. Namun tidak lama kemudian Rasulullah SAW meninggal dunia. Rasulullah meninggal dunia. Tatkala di zaman pemerintahan berikutnya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, maka Abu Bakar As-Siddiq mengirim kepada Al-Aswad Al-Ansi pasukan dipimpin oleh Khalid bin Walid. Maka Khalid bin Walid pun berjalan menuju Al-Aswad Al-Ansi. Maka kemudian Khalid memerangi dia dan berhasil mengalahkan Al-Aswad Al-Ansi. Haraba ila Syam, dia pun kabur ke negeri Syam. Kemudian subhanallah dia masuk Islam. Kemudian bagus Islamnya. Kemudian dia mengikuti perang Al-Qadisiyah ketika melawan Persia. Ya, bersama Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian dia berperang dengan perang hebatnya. Subhanallah, menakjubkan. Al-Aswad Al-Ansi muslim, murtad, ngaku sebagai nabi, kabur, kemudian masuk lagi ke dalam Islam. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia berperang dengan hebatnya membela Islam setelah tadinya dia memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Lihatlah bagaimana hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Islam, murtad, ngaku sebagai nabi, kemudian berperang, kalah, kabur ke negeri Syam, kemudian masuk Islam lagi. Kemudian bagus Islamnya. Pada tahun 11 Hijriah, yaitu menjelang wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW mengutus pasukan dipimpin oleh Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhuma menuju kota namanya Al-Balqa. Kita tahu bahwasanya pada tahun 8 Hijriah terbunuh bapaknya Usama, itu Zaid bin Harithah dalam perang Mu'tah. Wafat dalam perang Mu'tah. Itu di daerah dekat negeri Syam, di negeri Syam. Maka Rasulullah SAW ingin beri pelajaran, maka Rasulullah SAW kirim pasukan berikutnya
yang dipimpin oleh Usama bin Zaid. Usama bin Zaid ketika itu masih sangat muda, umurnya 18 tahun. Umurnya 18 tahun, dijadikan pemimpin untuk memerangi Romawi. Padahal anak buahnya ada Umar bin Khattab, ada orang Muhajirin. Menjadi anak buah Usama bin Zaid. Tapi Rasulullah SAW perintah mereka semua tunduk, meskipun pemimpin mereka masih sangat muda. Dijadikan amir pasukan. Kemudian Rasulullah memerintahkan dia untuk mengirim pasukan berkuda ke kota Al-Balqa di Palestina. Kota Al-Balqa, kirim pasukan berkuda di kota Al-Balqa di negeri Palestina. Jauh dari Madinah menuju Palestina. Ya. Ketika hari Rabu, mulailah Rasulullah SAW merasakan sakit. Sementara pada hari Kamis Rasulullah SAW, Rabu Rasulullah SAW mulai sakit. Hari Kamis Rasulullah SAW kemudian mengikatkan bendera kepada Usama. Ya, Rasulullah berkata, "Ughzu bismillah fi sabilillah faqatil man kafara billah." Berperanglah dengan menyebut nama Allah. Ingat berperangmu di jalan Allah dan perangilah orang yang kafir kepada Allah. Maka Usama radhiyallahu anhu membawa bendera tersebut, kemudian dia berikan kepada Buraid bin Husayb al-Aslami, kemudian dia pun pergi ke Jurf. Jadi sudah meninggal kota Madinah menuju ke arah Jurf. Jurf itu daerahnya kalau sekarang di belakang kalau kita di Madinah, di belakang Universitas Islam Madinah. Di belakang Universitas Madinah itu ada nama Jurf. Tidak, mungkin ada 9 kilo, 10 kilo dari Masjid Nabawi. Ya. Tidak terlalu jauh. Intinya, Usama bin Zaid sudah berjalan menuju Al-Jurf. Karena kalau ke negeri Syam ke arah utara. Ke arah utara itu kalau kita di Madinah lewat ke, Mujama' Malik Fahad, tempat persetakan Quran. Kemudian kita berjalan terus, nanti akhirnya lewat Khaybar, akhirnya lewat Al-Ula, tempatnya Madain Saleh, tempatnya kaum Samud, kemudian berjalan terus sampai ke Tabuk. Sampai Tabuk, setelah Tabuk lewat sampai terus ke Yordan, Palestina dan seterusnya. Jadi Usama menuju ke Jurf, ke arah utara kota Madinah, dan dia pun bermarkas di situ karena masih bimbang dengan kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu semua orang kaum Muhajirin ikut perang menjadi anak buah Usama bin Zaid. Di antaranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, ini jaminan surga. Para sahabat senior, Umar bin Khattab ada jadi anak buahnya Usama. Abu Ubaidah bin Jarrah dia masuk surga dan dia jadi anak buahnya Usama. Sa'ad bin Abi Waqqas yang ahli perang juga ternyata menjadi anak buah Usama. Sa'id bin Zaid yang juga dijamin masuk surga ternyata juga menjadi anak buah Usama dan seterusnya. Ya. Ketika Usama masih muda 18 tahun, ternyata anak buahnya ada Umar, ada Abu Ubaidah bin Jarrah, ada Sa'id bin Abi Waqqas, orang hebat Sa'id bin Zaid. Maka orang mulai ngomong, kenapa dia jadi pemimpin? Umur 18 tahun kok jadi pemimpin? Ketika Rasulullah SAW mendengar isu-isu yang mengkritiki Usama bin Zaid menjadi pemimpin, maka Rasulullah SAW pun berkhutbah di hadapan masyarakat, di hadapan kaum muslimin, dan dia menjelaskan keutamaan Usama. Dan dia mengatakan Usama berhak untuk menjadi pemimpin. Ya. Ketika Usama mendengar kabar tentang sakitnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Usama pun bermarkas, tidak jalan-jalan tidak pergi dari Jurf. Harusnya melanjutkan perjalanan, tapi karena kondisi dia bertahan dan ternyata benar dia balik kota Madinah, sempat ketemu Nabi, memberi isyarat kepada dia dan akhirnya meninggal dunia. Itulah kisah Usama yang diutus oleh Nabi untuk menjadi pemimpin pasukan perang. Pasukannya mangkrak di Al-Jurf karena Nabi sakit dan akhirnya Nabi SAW meninggal dunia. Namun ketika yang diangkat jadi khalifah Abu Bakar langsung menyuruh untuk melanjutkan perjalanan. Ini pasukan sudah dilepas oleh Nabi, mangkrak di tengah jalan, suruh dilanjutkan. Kemudian kita akan menyebut tentang beberapa kondisi-kondisi yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW akan meninggal dunia. Ada beberapa kondisi yang menunjukkan Rasulullah SAW akan meninggal dunia. Di antaranya turun surat An-Nasr. Rasulullah SAW meninggal dunia. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Jika telah datang kemenangan Allah dan pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Engkau melihat orang-orang masuk Islam berbondong-bondong. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Bertasbihlah dan beristighfarlah. Innahu kana tawwaba. Sungguhnya Allah Maha penerima taubat. Surat ini adalah sederhana, telah datang pertolongan. Kemudian Rasulullah disuruh banyak untuk
bertasbih dan untuk beristighfar. Namun ternyata di balik surat ini ada isyarat. Dipahami oleh Ibnu Abbas bahwa ini adalah tanda kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari dalam Sahih Bukhari bahwasanya Umar mengumpulkan para senior-senior dan Umar bertanya kepada mereka, sahabat-sahabat senior, bagaimana pendapat Anda tentang firman Allah, "Idza jaa nasrullahi wal fath," jika telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Mereka mengatakan ya artinya Allah akan memenangkan Madain, Allah akan memenangkan Persia, Allah memenangkan Romawi. Tetapi ketika Umar bertanya kepada Ibnu Abbas, "Wahai Ibnu Abbas, menurut Anda apa surat ini isinya?" Kata Ibnu Abbas, "Ajal. Ini adalah ajal, sebuah perumpamaan yang Allah berikan kepada tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dia akan meninggal dunia. Dia akan meninggal dunia." Ini di antara kecerdasannya Ibnu Abbas, dia bisa mengambil tafsir dari sisi yang tidak dilihat yang lain. Karena Rasulullah SAW pernah berdoa untuk Ibnu Abbas, kata Rasulullah SAW, "Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil." Ya Allah, buatkanlah faqih tentang agama dan ajarkanlah ilmu tafsir. Ajarkanlah di ilmu tafsir. Kenapa Ibnu Abbas bisa menafsirkan ayat ini? Menunjukkan bahwasanya ajal Nabi sudah semakin dekat. Karena ayat ini, di akhir ayat ini diperintahkan untuk beristighfar. "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu." Jika orang-orang sudah masuk Islam berbondong-bondong, maka beristighfarlah. Dan kebiasaan Allah Subhanahu wa taala ketika menyuruh beristighfar adalah penghujung dari suatu kegiatan. Seperti wastaghfiruhu, ya. Seperti Rasulullah SAW kalau selesai salat, beliau beristighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Rasulullah SAW keluar dari jamban, Rasulullah berkata, "Ghufranaka, ya Allah, ampunilah aku." Kalau Rasulullah SAW selesai dari majelis, Rasulullah berdoa, "Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik." Kafaratul majlis kita berkata astaghfiruka wa atubu ilaik. Ketika selesai haji, Allah berfirman, "Tsumma afidhu min haitsu afadhan nas wastaghfirullah." Keluarlah kalian sesuai dengan orang-orang keluar, yaitu dari di padang Arafah. Wastaghfirullah, dan beristighfarlah. Setelah haji pun disuruh istighfar. Ya. Dari sini Ibnu Abbas memahami bahwasanya ini sudah terakhir Nabi. Karena Allah sudah suruh Nabi untuk beristighfar secara khusus, berarti sudah selesai tugasnya. Apalagi Nabi melihat banyak orang masuk Islam berbondong-bondong. Ketika tugas Nabi sudah selesai, saatnya Rasulullah SAW dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di antara tanda-tanda Rasulullah SAW akan meninggal dunia, Rasulullah SAW biasanya di bulan Ramadan hanya mudarasatul Quran dengan Jibril cuma sekali, belajar sama Jibril. Tapi ketika di Ramadan terakhir sebelum beliau meninggal, beliau sampai 2 kali murajaah Quran sama malaikat Jibril. Ya. Dan ini Rasulullah SAW kabarkan kepada Fatimah bahwa ini tanda dia akan meninggal dunia. Kata Rasulullah SAW kepada Fatimah, "Inna Jibril kana yu'ariduhul Qur'ana kulla sanatin marrah." Ya. Jibril mengajarkan Al-Quran dari awal sampai akhir kepada Nabi setahun cuma sekali. Wa innahu qad aradhani bihil ama marratan. Pun tahun ini Jibril mengajari aku 2 kali khatam. Wala aral ajala illa qad iqtarabat. Menurutku ajalku telah sedikit lagi sudah mendekat. Fattaqillah wasbir. Wahai Fatimah, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Fa inni ni'mas salafu ana laki. Sebaik-baik orang yang aku adalah orang terbaik, pendahulumu yang terbaik. Ini dalil bahwasanya Rasulullah SAW sudah merasakan ketika biasanya dia cuma khatam Quran bersama Jibril sekali, kali 2 kali, ini menunjukkan ajalnya sudah mau di penghujung. Kemudian juga di antaranya Rasulullah SAW iktikaf, ya. Rasulullah SAW biasanya iktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Tatkala tahun di mana beliau meninggal dunia, Rasulullah SAW iktikaf 20 hari. Al-Imam Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya dari Abu Hurairah, annahu qala, Abu Hurairah berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi kulli Ramadan 10 ayyam." Rasulullah biasanya i'tikaf di bulan Ramadan 10 hari. Falamma kana al-amul ladzi qubida fihi, tatkala tahun di mana beliau dicabut nyawanya, i'takafa 20 yauman. Beliau i'tikaf 2 kali lipat. Kemudian di antara tanda-tanda bahwasanya Rasulullah SAW akan meninggal, Rasulullah SAW ibadahnya semakin kencang, semakin kuat, bertanda dia akan meninggal dunia.
Demikian juga ucapan-ucapan Nabi menunjukkan dia akan meninggal dunia. Seperti ketika haji wada Rasulullah SAW berkata, "Lita'khudhu manasikakum." Ambillah tata cara manasik haji kalian dariku. Fa inni la adri la'ali la ahujju ba'da hajjati hadhihi. Aku tidak tahu, bisa jadi aku tidak bisa haji lagi. Rasulullah SAW kasih isyarat-isyarat. Bisa jadi aku tidak bisa haji lagi bersama kalian. Ya seperti Rasulullah SAW mengatakan, la in ishtu ila qabila asumanna tasi. Kalau aku masih hidup tahun depan, aku akan puasa 9 Muharram dan 10 Muharram. Bukan cuma 10 aja, hari Asyura 9 juga. Tapi Rasulullah tidak menemukan tahun tersebut. Kemudian juga Rasulullah SAW, ya dalam Sahih Muslim, ketika pulang dari haji, Rasulullah SAW sampai suatu tempat namanya Khum, antara Mekah dan Madinah. Maka Rasulullah SAW pun berkhutbah dan dia berkata, "Amma ba'du ala ayyuhan nas." Ketahuilah para manusia sekalian, fa innama ana basyarun, sungguhnya aku manusia biasa. Yushiku an ya'tiya rasulu rabbi fa ujibu. Hampir-hampir telah akan datang utusan Allah untuk mencabut nyawaku, maka aku pun memenuhi panggilan tersebut. Kemudian di antara tanda-tanda Rasulullah SAW akan meninggal dunia, Rasulullah SAW juga datang kepada kuburan syuhada Uhud. Ya. Setelah pulang dari haji wada, Rasulullah SAW segera menuju ke Jabal Uhud. Kemudian Rasulullah SAW menyolatkan para syuhada Uhud seperti solatnya kepada mayat. Ya. Setelah 8 tahun mereka meninggal dunia. Ya. Setelah itu Rasulullah SAW pergi meninggalkan syuhada Uhud, kemudian Rasulullah SAW minta mimbar, kemudian Rasulullah SAW naik di atas mimbar, kemudian beliau berkhutbah. Kata Nabi SAW, "Inni baina aidikum faratun." Aku akan berada di depan kalian, aku akan menyiapkan segalanya, itu menyiapkan telagaku, aku di depan kalian nanti di hari kiamat. Wa ana alaikum syahid, dan aku akan menjadi saksi atas kalian, wahai para sahabatku. Wa inna mau'idakumul haud, dan sungguhnya janji Allah kepada kalian adalah telaga. Wa inni la anzuru ilaihi min maqami hadha, sungguh aku sedang melihat telaga tersebut dari tempatku ini. Wa inni lastu akhsha alaikum an tusyriku, aku tidak khawatir kalian berbuat kesyirikan wahai para sahabatku. Walakinni akhsha alaikumud dunya an tanafasuha, tapi aku khawatir kalian dengan dunia sehingga kalian berlomba-lomba untuk dunia. Ini menunjukkan isyarat bahwasanya dia akan meninggal, beliau akan meninggal dunia. Kemudian di antaranya beliau mohon ampunan bagi penghuni Baqi'. Ya. Rasulullah SAW di akhir Safar, Rasulullah SAW keluar menuju Baqi', kuburan Baqi' di tengah malam. Kemudian dia mohon ampunan kepada Allah buat penghuni kuburan Baqi'. Ya. Tapi ini semua tanda-tanda bahwasanya Rasulullah SAW akan meninggal dunia, dan Rasulullah SAW sebagainya sampaikan kepada para sahabat. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja Kang Oji apa yang saya sampaikan, dan juga para jemaah Masjid Tarbiyah Cilandak. InsyaAllah kita bersua di kesempatan berikutnya. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jibril Radio 24 jam nonstop, dengerin kajian tanpa ribet.